Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini, Jumat 18 April 2025, kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk karya dan kasih setiamu kepada kami. Dan pada hari ini kami sangat bersyukur. Kami memperingati Jumat Agung di mana Engkau mengorbankan dirimu, kehidupanmu untuk kami, supaya kami bisa hidup dan kembali lagi dipulihkan di dalam hubungan kami dengan Allah. Terima kasih Yesus untuk kebaikan dan kasih-Mu. Engkau nyatakan supaya kami boleh selamat di dalam pengenalan akan Tuhan di dalam diri-Mu ya Yesus Kristus. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dan lawat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-29. Saya membaca ayat yang ke-28. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu kita adalah satu di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari banyak perbedaan-perbedaan di antara kita, baik dalam karakter, latar belakang keluarga, warna kulit, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Padahal kita masih dalam satu bangsa. Apalagi kalau kita pandang secara universal, berbagai bangsa, beda bahasa, pola pikir dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tapi kita bukan berarti berbeda di dalam Kristus. Seperti firman-Nya Galatia 3 ayat 28. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya menyingkirkan semua perbedaan suku, warna kulit, bangsa, dan juga sosial dan seksual dalam kaitan dengan hubungan rohani seseorang dengan Yesus Kristus. Menyatakan bahwa kita semua saudara-saudari seiman, tidak pantas lagi membeda-bedakan suku, warna kulit, bangsa, dan sosial. Kita semua adalah ahli waris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Kita semua adalah ahli waris dari roh yang dijanjikan. Semua adalah ahli waris dari pembaharuan menurut gambar Allah, dan menjunjung kesetaraan dan kebebasan di hadapan Tuhan satu sama lainnya. Dan dalam pihak lain, dalam konteks persamaan rohani, laki-laki tetap laki-laki dan perempuan tetaplah perempuan di dalam Kejadian 1 ayat 27, tanpa merubah jenis kelamin yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita melakukan transgender agar mendapatkan apa yang kita inginkan dan haus akan validasi dari orang lain. Peranan yang ditetapkan Allah bagi mereka dalam pernikahan dan pada masyarakat tidak pernah berubah. Dan di sini juga Paulus membayangkan sebuah gereja tempat orang Yahudi dan Yunani beribadah dan melayani Tuhan bersama secara setara. Tempat budak dan orang merdeka memiliki nilai yang sama dan menempatkan hubungan mereka di dalam Kristus di atas status sosial dan ekonomi mereka. Dan tempat kaum perempuan dihargai sebagai mitra yang setara dalam pelayanan dengan laki-laki. Dan pada ayat-ayat sebelumnya, Paulus mengingatkan mereka bahwa sunat adalah bagian dari hukum Taurat, dan hukum Taurat hanyalah mendisiplin sampai pada zaman Kristus. Tetapi sekarang iman telah datang, karena itu kita tidak lagi tunduk kepada pendisiplin, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Dengan kata lain, sunat tidak lagi diperlukan. Iman dalam Yesus membawa kita
supaya kita tidak tertekan dengan keberdosaan dan berbagai aturan hukum Taurat. Yang menjadi perenungan bagi kita adalah satu, seperti yang dikatakan firman Tuhan, adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Berarti kita pun haruslah mempraktekkannya dalam hidup kita, misalnya dalam keluarga. Janganlah lebih memperhatikan kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Tanpa kita sadari, kita lebih condong kepada anak laki-laki di dalam hal memberi haknya, baik itu di dalam pendidikannya maupun yang lainnya. Sedangkan anak perempuan kita tidak peduli dengan pendidikannya, karena pola pikir kita masih primitif. Melakukan pekerjaan rumah lebih kita tekankan anak perempuan daripada anak laki-laki. Dan dalam dunia pelayanan sering perempuan juga merendahkan dirinya dengan mengatakan, udahlah laki-laki yang semua melayani, kita perempuan belakangan aja dan sebagainya. Nah, dan masih banyak lagi dalam hal kesetaraan laki-laki dan perempuan. Inilah yang harus kita lakukan dan pertahankan. Buanglah suatu diskriminasi yang menentukan ataupun yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal, baik itu dalam keluarga kita ataupun di dalam masyarakat ataupun di dalam pelayanan. 2. Pada hari ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu Yesus mati demi saya dan seluruh jemaat, bahkan untuk semua orang di dunia ini. Yesus membebaskan kita dari dosa, aturan-aturan dunia yang tidak berdasarkan standar firman Tuhan. Salah satunya menghancurkan perbedaan yang selama ini manusia buat sendiri, yang dapat menjadi penghalang kita datang kepada Tuhan. Sekarang kita bebas, tapi bukan menjadi liar untuk memangsa sesama kita dan suka-suka kita dalam hidup ini, tetapi menjadi alat Tuhan membawa sukacita serta damai sejahtera kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami dalam renungan. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan dan tetap mempatrikannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan kekuatan dan dengan bantuan dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami satu hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih untuk kematian yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana pada hari ini kami bersyukur atas segala sesuatu yang boleh Engkau berikan bagi kami, secara khusus pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk menebus kami. Kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu, di mana Engkau boleh menyatakan kasih-Mu melalui kematian-Mu bagi kami semua. Berkati kami dalam satu hari ini, dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Tambahkan kami kesehatan dan tuntun kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga anak-anak kami dan juga cucu-cucu kami dimanapun mereka berada, baik dalam masa pertumbuhan, dalam jenjang pendidikan, pasangan hidup, keturunan, dan juga di dalam pekerjaan. Semua yang mereka rindukan, yang mereka inginkan, biarlah Tuhanlah yang mengabulkannya. Kami mau berdoa untuk orang tua kami dan seluruh jemaat yang dalam lanjut usia ataupun di dalam masa tua mereka, Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, memberikan kesehatan, topang di dalam kekuatan dan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh hidup di dalam berpengharapan kepada Tuhan. Sukacita boleh mereka rasakan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam masa lemah tubuh mereka Tuhan, ataupun di dalam masa pemulihan kesehatan mereka. Engkau berkati tubuh mereka. Biarlah Tuhan kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan boleh Tuhan salurkan dalam
bilur-bilur-Mu yang memampukan mereka untuk menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang dipakai. Berkati juga Tuhan keluarga mereka yang senantiasa mendampingi, secara khusus dalam pemulihan. Kesehatan kami tetap serahkan anak kami Sony Sregar yang telah selesai operasi, dan kami yakin dan percaya Engkau sanggup untuk memulihkan kembali Tuhan tenaganya dan juga keadaan tubuh jasmaninya. Kiranya dia semakin sehat dan dapat melakukan aktivitas berikutnya. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak K.A. Tampu Bolon beserta Inang Burus Tanggang yang genap usia pernikahan mereka pada hari ini, yaitu 16 tahun. Kiranya Tuhanlah memberikan kesehatan, memberikan keharmonisan di antara mereka. Berkati pekerjaan mereka dan keluarga mereka dan semuanya ya Bapa. Kiranya mereka boleh bergandengan tangan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan apapun yang menjadi kendala dan juga rintangan dalam keluarga mereka, mari Tuhan Engkau ikut campur tangan, membuka jalan keluar bagi mereka, sehingga keluarga ini semakin yakin dan semakin hidup di dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Engkaulah kepala keluarga bagi mereka. Engkau jugalah yang akan mengarahkan, memelihara, dan menuntun kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam masa pergumulan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu, tetapi kami tahu dan kami yakin kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mampu untuk membuka jalan dan memberikan berkemenangan kepada mereka dan memampukan mereka untuk lebih melangkah bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkarya, mari Tuhan Engkau berikan mujizat bagi mereka, sehingga mereka boleh menengadah wajah mereka, merasakan rasa syukur di hadapan Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau rangkul mereka dan pegang tangan mereka berjalan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.